meriah, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih untuk tim pemuji. Terima kasih untuk tim cyber, untuk Aser dan semua tim pelayanan yang terlibat melayani Tuhan di tempat ini. Saya juga mau menyapa rekan-rekan, sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Ya. Baik, mari yang masih mengikuti ibadah melalui Zoom, bahwa ibadah kita di KRC itu betul-betul memenuhi prokes protokol kesehatan. Jadi mari kita buat bahwa awal Januari ini sebagai restart untuk kita kembali beribadah onsite, ya. Sebab kalau buat saya secara pribadi memang berbeda rasanya, ya, antara ibadah onsite dengan ibadah online. Dan saya merasa sangat terberkati ketika memang kita sudah diizinkan untuk kembali ibadah onsite. Yang merasa terberkati, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik warga kerajaan, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang sangat dikasihi Tuhan. Kita baru saja melewati tahun 2021. Ya. Tahun yang tidak mudah. Tahun yang sulit, bahkan sangat-sangat sulit. Ya. Ada begitu banyak pergumulan dan perjuangan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hari ini kita bisa duduk di tempat ini. Untuk yang ibadah online bisa mengikuti ibadah online. Kita hari ini bisa bersuka cita. Itu bukti bahwa kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang luar biasa. Yang menyediakan keperluan kita ketika kita membutuhkan. Saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Bapak tahu? Karena saya melihat ada begitu banyak wajah-wajah pemenang yang penuh sukacita di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita bisa melewati tahun 2021 dan masuk tahun 2022, ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita lebih pintar dari orang-orang di sekitar kita, tetapi karena ada Yesus yang selalu menolong kita dan memberi kemenangan kepada kita. Dalam perjalanan hidup saya, saudara terkasih, bahwa kita itu mengalami beban yang luar biasa dimulai tahun 2020, betul? Tetapi saya boleh melihat bahwa saya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan kita itu bisa merubah lembah air mata menjadi mata air sukacita. Bahkan sungai sukacita. Merubah ancaman menjadi peluang. Bagaimana ada begitu banyak teman-teman yang di PHK. Tetapi justru Tuhan membuka hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Makanya saudara terkasih, terus nyanyikan ada pujiannya. Sungai sukacitaku mengalir dalam, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Betul? Sukacita Tuhan kita izinkan mengalir dalam kehidupan kita. Yesus mampu merubah lembah air mata menjadi mata air sukacita. Menjadi sungai cita, sukacita. Ada pujian begini. Sekalipun ku berjalan, ya, dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, lembah kekelaman, the valley of the shadow of death, lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Tahun 2020, ya, masuk 2021. Ini ibarat kita ini sedang berjalan melalui lembah bayang-bayang maut. Tetapi puji Tuhan, bahwa pandemi COVID tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan kita kepada Tuhan.
Memang ada dari kita mungkin yang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti selalu tahu yang terbaik untuk kita. Sebab ketika kita kehilangan pekerjaan, kita melihat seakan-akan pintu tertutup, Tuhan bisa membukakan pintu-pintu yang lain. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bukti, ya. Hari ini kita bisa bersukacita. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang melebihi kekuatan kita. Sekalipun kelihatannya sangat berat, tapi Tuhan menggaransi pasti tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kita pasti kuat. Bagian kita adalah apa? Lakukan bagian kita. Hope the best. Do the best and God will do the rest. Yang kita nggak bisa lakukan, kita nggak usah pikirkan. Karena itu Tuhan yang akan melakukan untuk kita. Ketika Petrus berjalan di atas air. Ceritanya kan ada angin sakal yang membuat gelombang itu menjadi besar. Dan ada Tuhan Yesus. Dan kemudian apa? Oleh karena ajakan Yesus, Petrus mulai berjalan di atas air. Dan Petrus mulai tenggelam. Perlahan-lahan dia tenggelam. Kenapa? Karena Petrus tidak fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Dia lebih fokus kepada apa? Angin yang mulai bertiup. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam sekitarnya. Apa yang terjadi? Petrus perlahan-lahan mulai apa? Tenggelam. Pertanyaannya, apakah Petrus tenggelam? Tidak. Mengapa? Karena ada Yesus yang menolong dia. Kita mungkin boleh kehilangan pekerjaan. Kita mungkin boleh mengalami bahkan kebangkrutan. Tetapi kalau kita masih ada hari ini karena ada Tuhan yang menolong kita sebagaimana Tuhan menolong Petrus ketika Petrus mau tenggelam. Oleh karena itu, mari apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan fokus kepada masalah kita, tapi fokus kepada pribadi yang memberikan jalan keluar kepada kita dan memberikan kemenangan kepada kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tahun 2022 dicanangkan sebagai the year of multiplied grace. Kasih karunia berlipat kali ganda. Kita buka bersama di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, kita semua tahu siapakah itu Petrus. Petrus adalah pribadi yang mau tenggelam dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu. Ayat 2 dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Siapakah orang-orang yang dipilih? Saudara dan saya. Kita semua yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang dipilih. Ya. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita dipilih untuk diselamatkan, kita dipilih untuk diberikan yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera. Grace atau kasih karunia adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah
menerima grace atau kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang bisa menerima yang namanya grace atau kasih karunia. Siapa dia yang bisa menerima? Adalah orang yang berkenan kepadanya. Ya. Oleh karena itu mari kita siapkan hidup kita supaya kita mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan manusia. Nah, berkenan di hadapan Tuhan itu biasanya pasti berkenan di hadapan manusia. Tentu saja manusia yang mengasihi Tuhan. Bukan manusia yang di luar Tuhan. Kalau sampai hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tapi orang gak berkenan kepada kita, mungkin dia adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3H. Ya. Untuk hidup kita bisa hidup dalam favor-nya Tuhan. 3H untuk kita bisa menerima kasih karunia yang berasal dari Tuhan. H yang pertama adalah hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Katakan bersama saya, kasih. Bapak Ibu Saudara, suatu saat ketika Yesus berkumpul dengan orang Saduki, orang Farisi dan para ahli Taurat. Kemudian ada salah seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, apakah isi hukum Taurat? Kemudian Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Mengasihi Tuhan itu komplit. Segenap jiwa, pikiran, dan akal. Ya. Harus ada akalnya, saudara. Kalau nggak pakai akal, ya ngapain Tuhan memberikan kepada kita otak, betul? Harus. Kebenaran firman Tuhan ini bisa diuji, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah hukum yang utama dan pertama. Kemudian hukum yang kedua, ya, yang tidak kalah dengan itu adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Untuk kita bisa mendapatkan favor of God, perkenanan dari Tuhan, maka kita harus mengasihi secara, kalau ke atas itu vertikal atau horizontal? Ya, vertikal. Secara vertikal mengasihi Tuhan, secara horizontal mengasihi apa? Sesama. Bapak Ibu, suami kita sesama apa bukan? Istri kita sesama atau bukan? Mertua kita sesama atau bukan? Anak kita sesama atau bukan? Perintah Tuhan kasihilah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya, mari kita buat awal tahun ini sebagai restart. Mungkin ada kerenggangan hubungan dengan mungkin mertua, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak. Bahkan mungkin sudah berbulan-bulan gak ngomong sama pasangan hidup. Hari ini kalau kita mau menerima favor of God, kasih karunia yang berlipat ganda itu, maka kita harus mengalami pemulihan. Penyakit yang paling berat itu adalah sakit hati. Sakit hati itu nggak bisa diobati dari luar. Maksud saya itu bukan sakit hati empedu dan itu, tapi sakit hati itu bicara tentang perasaan. Yang bisa mengobati itu diri kita sendiri. Caranya mudah, tetapi bayar harganya mahal. Harganya apa? Harga diri. Betul ya? Yaitu memaafkan, menerima orang lain apa adanya. Tuhan itu menerima kita apa adanya loh. Bukan ada apanya. Ada pujian lagu zaman dulu itu yang terkenal. Tuhan kirimkanlah aku. Ya kan? Kekasih yang baik hati, yang menerima aku apa? Apa adanya. Waktu mau menikah aja, aku mengasihi engkau.
mencintai engkau apa adanya. Sampai maut memisahkan. Bulan pertama bulan madu. Bulan ketiga sudah masih bulan madu. Tahun ketiga sudah bulan-bulanan. Nah, tapi di sini nggak ada, katakan nggak ada. Wah, puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling mantap. Mau mendapatkan multiply grace? Kasihi Tuhan dan sesama. Hal yang kedua adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu artinya hidup melekat kepada Tuhan. Ya. Yohanes 16 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Ini Yohanes. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Syaratnya itu apa untuk mendapat favor Tuhan? Tinggal di dalam Dia. Karena hanya ketika kita tinggal di dalam Dia, kita bisa berbuah. Berbuah itu menjadi berkat buat orang lain. Menolong orang lain, bukan merepotkan orang lain dan mencibir, menghujingkan orang lain. Di sini enggak ada. Ya. Kemudian ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja dan kita akan menerima. Nah, tentu saja yang kita minta adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, pulihkan suamiku, pulihkan istriku. Bukan doanya Tuhan carikan aku istri yang baru atau suami yang baru. Ya. Enggak. Pulihkan. Ya. Firman Tuhan kan jelas, setialah kepada istri masa mudamu, betul? Bukan istri apa? Mudamu. Katakan di sini enggak ada. Ya. Nah, Bapak Ibu, ribuan tahun yang lalu, itu Tuhan itu sampai menyesal menciptakan manusia. Sebab apa? Perbuatan mereka, pikiran mereka itu jahat semata-mata. Ya. Kemudian Tuhan sangat menyesal sekali. Ya. Kejadian 6 ayat 7. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan apa saudara? Menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mengapa? Karena kehidupan manusia waktu itu sungguh-sungguh sangat mendukakan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ada satu keluarga yang kepala keluarganya adalah Nuh. Dia mendapat kasih karunia, grace dari Tuhan untuk tetap boleh hidup. Mengapa? Ya karena dia hidup melekat kepada Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup menyenangkan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa? Benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup apa? Bergaul dengan Allah. Jadi kalau orang-orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak usah ikut-ikut.
Kita harus ikut dan tetap fokus kepada firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nuh, ya. Sekalipun orang-orang yang hidup sejamannya itu hidup tercela di hadapan Tuhan, dia tidak menjadi seperti orang yang ada di sekitarnya. Dia tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk tidak menjadi seperti orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana kita memberikan pengaruh kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Melalui kehidupan kita, dia menjadi kenal Tuhan. Terang yang ada di dalam kita membuat mereka mengerti, mereka sadar bahwa mereka melakukan kekeliruan. Dan mereka bertobat. Itulah sebabnya kita dipanggil sebagai terang dunia. Supaya apa? Melalui terang yang ada dalam kehidupan kita, orang tahu bahwa mereka melakukan kekeliruan, mereka bertobat dan ikut Yesus. Kita semua tahu bahwa waktu itu hanya ada 8 orang yang selamat dari air bah, yaitu Nuh dan istrinya, kemudian Sem, Ham dan Yafet, dan ketiga menantunya. Berarti kan 8 orang, betul ya? Yang lain habis. Ya. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak pada kekuatan diri sendiri. Tidak pada nama besar mungkin orang tua kita. Tidak pada nama besar mungkin sahabat kita. Kenalan kita, kawan baik kita. Tetapi apa? Kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan iya. Siapakah ia? Orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Saat corona tetap bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari ya, kita melihat bahwa kondisi sudah semakin baik. Ya. Tetapi terus bergantung kepada Tuhan. Bahkan sampai seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Sebab memang dialah sumber kehidupan kita. Hal yang ketiga, untuk kita mendapat favor of God adalah apa? Hidup dengan penuh ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya ketika kita diberkati. Tidak hanya ketika kita naik pangkat. Tidak ketika kita naik gaji. Tidak ketika kita untung banyak. Bahkan ketika hanya dikasih gaji 40%, tetap naikkan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Ucapan syukur. Kalau nggak dapat gaji gimana? Tetap naikkan. Terima kasih Yesusku, sakit Pak. Memang. Tetapi kan sukacita kita tidak berdasarkan situasi dan kondisi. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang besar, betul? Mungkin kita nggak dapat gaji karena apa? Tuhan mau membukakan usaha yang baru. Mengucap syukur adalah hal yang sangat penting. Sebab mengucap syukur ini adalah pintu akses untuk kita mendapatkan yang namanya mujizat. Sebab mengucap syukur itu adalah bukti kita setuju dengan Tuhan apapun yang kita alami saat ini. Ya. Lawan dari mengucap syukur adalah apa? Gresulo orang Jawa ngomong.
bersungut-sungut. Ya. Nah, mujizat 5 roti 2 ikan itu dimulai dengan adanya seorang anak kecil yang memberikan apa yang dia miliki, yaitu 5 roti 2 ikan. Padahal di sana ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Berarti kalau tidak termasuk istrinya. Kalau 5.000 laki-laki dengan istrinya jumlahnya jadi berapa? Ya? 10.000 kan? Betul. Untung saudara nggak ngomong 15.000. Kok bisa 15? 2 sih istrinya, Pak. Belum termasuk anak-anak. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu ketika Yesus mengucap syukur, dibagikan. Tidak habis-habis. Bahkan sisa 12 bakul. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Tahun 2022 masuki dengan semangat yang baru. Kembali melayani Tuhan. Untuk yang lama sudah undur melayani Tuhan, kembali ibadah onsite. Untuk yang lama sudah ikut online. Ayo kita bangkit berdiri.